kita mau angkat lagu pujian kita Happy ya ya. Musik Kak Suci. Adik sekolah yang ini pas sudah waktu berdiri ya. Kita jaga untuk berdiri gerakannya masing-masing. Semangat semangat. Happy ya ya.
kita, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Untuk epistel kita pada pagi hari ini tertulis dalam Filipi 4 ayat 6 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Nah, di sekolah minggu saatnya kita akan mengaku iman kepercayaan kita seperti sebagaimana orang di seluruh dunia mengucapkannya. Kita mau angkat lagu pujian kita seperti pelangi sehari pujian. Musik suci. Ayo di sekolah yang di rumah saya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, di sekolah minggu saat kita akan mendengarkan pengumuman. Sebelumnya kita mau angkat lagu pujian kita dari buku MD 785 Awal Pengunjungan. Musiknya suci. Awal pengunjungan
Pengumuman kita yang pertama, adik-adik sekolah minggu akan tetap melaksanakan streaming sekolah minggu dari channel YouTube kita, yaitu Sekolah Minggu KBP Harapan Jaya dari Sabtu November. Jangan lupa ya, setiap hari Minggu di jam 8 pagi. Kemudian pengumuman yang kedua akan disampaikan oleh Kak Nova. Oke adik-adik, tadi adik karena ada kan ibadah sekolah minggu, tentunya masih jangan lupa untuk menyiapkan persembahannya. Persembahannya dimasukkan ke dalam amplop dan ditulis namanya, dan bisa adik serahkan kepada orang tua atau kepada pendeta atau kepada sintua dan bahkan kepada kakak sekolah minggunya ya. Ya, benar banget. Nah, pengumuman yang ketiga akan disampaikan oleh Kak Medi. Ya betul adik-adik, karena suasana kita saat ini masih tetap dalam keadaan kurang aman untuk kesehatan, adik-adik kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu 5M. Nah, adik-adik sudah ingat kan pengumuman hari ini? Sampai jumpa di pengumuman kita berikutnya. Shalom! Nah, adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Pendeta kita. Adik-adik sekolah minggu sudah siapkan Alkitabnya kan? Sudah duduk yang rapi, nggak boleh goyang-goyang ataupun colek-colek teman sebelahnya ya. Saatnya kita duduk yang rapi dan sudah siapkan firman Alkitab kita mau angkat lagu pujian kita, firman-Mu pelita bagi kakiku. Musik yang suci. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, Tetaplah kau di sisiku, dan akan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu harus mempersiapkan hatinya ya. Kita persiapkan Alkitabnya. Mari kita buka firman Tuhan nanti dari Matius 6 ayat 31 sampai ayat 34. Ya, nanti kita buka lagi bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang maha baik, karena pada hari ini kami masih merasakan berkat dan kasih karunia Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga Tuhan masih memberikan yang terbaik bagi kami di tahun yang baru ini, di tahun 2022 ini. Biarlah kami tetap semangat untuk menyambut segala yang baru, berkat-berkat yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah kami tetap menjadi anak-anak yang hidup dalam firman Tuhan. Biarlah Tuhan di saat kami mendengarkan firman Tuhan, Engkau berkati terlebih dahulu hati dan pikiran kami, agar kami mampu menerima dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, mari kita buka firman Tuhan dari kitab Matius pasal 6 ayat 31 sampai ayat 34. Sudah dapat? Matius 6 ya, perjanjian baru, Matius 6 ayat 31 sampai ayat 34. Sudah dapat adik-adik? Mari kita sama-sama membaca ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan,
Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, pernah enggak adik-adik melihat orang yang gelisah? Pernah melihat mama atau papa kita yang gelisah di rumah? Mungkin pernah ya, mungkin adik-adik di sekolah minggu atau adik-adik di rumah pernah melihat orang tuanya yang khawatir, yang membuat orang tuanya gelisah, bahkan sampai ketakutan. Apa sih yang mereka pikirkan? Apa sih yang mereka khawatirkan? Apa yang membuat mereka gelisah adik-adik? Coba, biasanya orang tua kita atau lebih sering mama kita ya, mama kita sering gelisah, sering khawatir jika adik-adik sekolah minggu, jika anak-anaknya ya tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, tidak menjadi anak yang baik. Orang tua pasti khawatir jika anak-anaknya ya pulang ke rumah dari sekolah itu tidak tepat waktu. Orang tua juga khawatir jika anak-anaknya belum juga makan, misalnya sudah lewat jam makan. Yang mereka khawatirkan ya kalau adik-adik belum makan atau tidak makan atau makan tidak tepat waktu, maka yang ada adik-adik menjadi sakit. Kalau adik sekolah minggu pulang dari sekolah ke rumah telat, maka orang tuanya juga khawatir di mana anaknya. Jangan-jangan, pasti mereka berpikir seperti itu. Jangan-jangan, gitu. Kalau misalnya orang tua kita berpikir bahwa kita berada di rumah teman yang orang tua tahu, yang orang tua kita kenal juga, itu mungkin rasa khawatirnya sedikit. Sebenarnya khawatir, ya. Karena kalaupun kita berada di rumah teman, orang tua kita juga khawatir loh. Kenapa? Karena orang tua kita berpikir apakah di sana dia sudah makan, apakah di sana dia tidak beristirahat dulu, apakah dia tidak terlalu capek dari sekolah lanjut lagi ke rumah teman, ya. Banyak rasa kekhawatiran yang ditimbulkan oleh karena kebiasaan-kebiasaan adik-adik sekolah minggu yang salah, ya. Banyak rasa kekhawatiran itu. Jadi kekhawatiran itu membuat orang tua kita takut, bahkan membuat orang-orang yang menyayangi kita juga takut, ya. Tadi firman Tuhan dikatakan, janganlah kamu khawatir. Pasti hampir setiap manusia, bahkan adik-adik sekolah minggu juga pernah mengalami khawatir. Mungkin adik-adik sekolah minggu, anak-anak Tuhan pernah khawatir jika nanti dia tidak bisa menghadapi ujian, ya. Khawatir jika misalnya dia tidak menyelesaikan PR lalu dimarahi guru. Sebenarnya khawatir dan takut itu mirip, tapi berbeda. Tapi rasa khawatir ini membuat kita takut, ya. Misalnya contoh, aku khawatir jangan-jangan tadi hasil ujianku jelek. Nah, itu khawatir. Tapi kalau takut, aku takut di sana ada anjing. Aku takut sama anjing. Itu ketakutan. Aku takut gelap tempatnya. Nah, itu ketakutan itu sudah terjadi. Tetapi kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Ya, itu perbedaannya. Kalau kekhawatiran itu belum tentu yang kita takutkan itu, yang kita pikirkan itu terjadi, ya kan? Seperti tadi, aku khawatir jangan-jangan nilai ujianku jelek. Belum tentu terjadi, ya. Kita nggak tahu. Tapi yang membuat kita khawatir, yang membuat kita gelisah itu karena kita tidak punya rasa percaya diri. Ya, selain itu, yang membuat kita khawatir karena kita tidak serahkan itu kepada Tuhan. Contoh, ketika kita menghadapi ujian di sekolah, kita tidak berdoa dulu, tidak menyerahkan diri dulu kepada Tuhan. Kalau kita serahkan dulu diri kita kepada Tuhan, biar Tuhan yang bantu, maka rasa khawatir kita itu akan disembuhkan oleh Tuhan,
akan dihilangkan oleh Tuhan. Kita akan diberikan ketenangan dalam menghadapi ujian. Jadi berapapun nilainya nanti, kita tidak takut lagi, tidak khawatir lagi, karena Tuhan tadi sudah memberikan kita hati yang tenang, ya. Nah, misalnya juga kalau misalnya orang tua kita sakit, nah, sebenarnya kita khawatir apa takut? Kalau itu sudah terjadi, tentu kita takut, ya. Kita takut kalau orang tua kita sakit lama sembuhnya. Lalu kita khawatir jangan-jangan obatnya itu nggak bagus, ya. Nah, jadi tentang obat itu kan belum tentu bagus atau tidak. Nah, itu rasa khawatir, tapi rasa takut kita itu mengatakan jangan-jangan mamaku nanti lama sembuh. Nah, kita takut kalau orang tua kita itu lama sembuhnya. Jadi firman Tuhan pada hari Minggu ini mengajari kita di tahun yang baru ini, tahun 2022, untuk tidak khawatir, ya. Kalau khawatir itu kan belum tentu terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 5 menit lagi, apa yang akan terjadi 10 menit lagi, apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu loh apa yang terjadi besok. Tetapi ketika kita mulai khawatir, mari kita serahkan dulu kepada Tuhan. Makanya tadi Tuhan Yesus katakan, janganlah ada yang mengatakan, apa yang kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Nah, banyak yang dikhawatirkan manusia ini. Makanan minuman saja bisa dikhawatirkan, pakaian saja bisa dikhawatirkan, ya kan? Oke, mungkin di satu sisi ada mungkin teman-teman kita juga yang kekurangan, ya, yang kekurangan dalam hal makanan, kekurangan dalam hal minuman, kekurangan dalam hal pakaian. Bisa jadi mereka khawatir. Tapi kami yakin kalau adik-adik sekolah minggu di sini tidak usah khawatir akan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai, karena semua itu sudah disediakan Tuhan. Tetapi yang membuat kita tenang, kita mau meminta itu kepada Tuhan. Jangan pula gara-gara kita khawatir tentang apa yang akan kita makan nanti atau apa yang akan kita makan besok, lalu adik-adik berusaha mencuri makanan orang. Oh, jangan, ya. Atau adik-adik khawatir nih tentang apa besok minuman kita di rumah. Kalau misalnya khawatir, lalu adik-adik besok mencuri minuman teman kita di sekolah. Oh, jangan. Atau khawatir karena tentang pakaian. Kita melihat ada pakaian orang di jemuran. Kita melihat pakaian teman kita itu lebih cantik dari kita, lalu kita curi. Oh, jangan, ya. Jangan sampai kekhawatiran kita itu membuat kita menjadi jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus tidak suka seperti itu, ya adik-adik. Tapi Tuhan Yesus mau ketika kita mulai khawatir tentang apapun juga, marilah kita sampaikan itu, kita serahkan itu kepada Tuhan. Makanya tadi dikatakan kalau kita khawatir, maka itu dikatakan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hanya orang-orang yang tidak mengenal Allah lah yang tetap menanamkan rasa khawatir dalam hidupnya. Tadi dikatakan ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bahwa kamu memerlukan semuanya itu, katanya kan. Tetapi Bapa di surga sudah tahu. Sebenarnya Bapa sudah tahu bahwa kamu membutuhkan ini, membutuhkan itu, ya, sudah tahu. Tetapi yang Tuhan minta, yang Bapa kita minta, Bapa di surga, kita harus memintanya kepada Dia. Nah, makanya ada firman Tuhan di Matius 7:7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Walaupun Bapa kita di surga tahu bahwa kita besok membutuhkan makanan, besok-besoknya juga kita butuh minuman, besok-besoknya juga kita akan butuh pakaian. Bapa di surga tahu, tapi adik-adik mau nggak memintanya? Itu persoalannya. Jadi Bapa kita di surga meminta kita di ayat 33. Sama-sama adik-adik sekolah minggu, inang aja untuk kita membaca ayat 33, ya. Ini ayat emas. Kita baca Matius 6 ayat 33, 2-3, ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di mana kerajaan Allah? Kenapa kita disuruh mencari kerajaan Allah? Ada di mana kerajaan Allah, adik-adik? Ya, di mana itu letaknya?
di mana berada? Nah, kerajaan Allah itu tidak jauh dari hati kita. Mencari kerajaan Allah dengan cara melakukan segala kehendak Allah, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua, menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian, kita sudah mencari kerajaan Allah karena kita tahu, kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena ketika kita sudah melakukan itu, maka segala sesuatunya itu akan ditambahkan Tuhan kepadamu. Misalnya kita minta misalnya ada sesuatu yang kita minta, maka Tuhan akan memberi lebih dari apa yang kita minta. Makanya tadi Tuhan katakan semuanya itu akan ditambahkan. Enak dong. Misalnya kita minta 1, Tuhan kasih 2. Ya, kita minta 2, Tuhan kasih 3. Tapi dalam bentuk yang berbeda. Ya, bisa jadi misalnya kita besok mau minta supaya kita mendapat nilai 70. Rupanya dengan perjuangan kita sudah mendapat nilai 90, kan? Luar biasa, Tuhan memberikan lebih dari apa yang kita minta. Kita meminta contoh, kita meminta supaya mama kita atau papa kita yang sedang sakit, mana tahu ada yang sedang sakit, diberi kesembuhan. Nah, bahkan lebih dari situ, Tuhan sudah sembuhkan orang tua kita atau teman kita atau adik kita, maka Tuhan menambahkannya dengan cara Tuhan berikan lagi berkat kesehatan yang luar biasa. Tuhan berikan lagi sukacita yang luar biasa. Itu tidak dapat kita cari di mana-mana selain daripada minta kepada Tuhan, ya. Jadi dikatakan juga di ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau besok kita makan atau tidak usah kita khawatir, tetapi kita harus berusaha kepada Tuhan. Kita tenangkan hati kita dan pikiran kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan, dan kita optimis, kita percaya diri, Tuhan memampukan kita bahwa besok akan kita hadapi dengan senyuman, dengan rasa syukur. Jadi adik-adik sekolah minggu, pesan firman Tuhan pada saat ini adalah kita diminta untuk tidak khawatir, namun kita serahkan kepada Tuhan, kita cari kerajaan Tuhan, kita lakukan kehendak Tuhan, dan semua itu akan ditambahkan kepada kita. Ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat yang melimpah atas kami masing-masing. Tuhan memberikan sukacita, Tuhan juga memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan mengajarkan firman Tuhan kepada kami agar kami tidak khawatir akan apapun juga. Mungkin kami sering sekali Tuhan merasakan kekhawatiran di dalam kehidupan kami. Kami khawatir kalau kami tidak makan di hari esok. Kami khawatir kami tidak tahu mau minum apa di hari esok. Kami khawatir mau pakai apa kami di hari esok. Dan banyak sekali Tuhan kekhawatiran yang timbul di dalam kehidupan kami. Tetapi terima kasih Tuhan, atas firman-Mu Engkau mengajarkan kami agar kami tidak mengkhawatirkan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya juga. Dan hari ini Tuhan memberikan nikmat yang berlimpah bagi kami dan bagi adik-adik sekolah minggu dan juga bagi orang tua kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu mengucap syukur dan mampukan kami untuk tidak khawatir lagi Tuhan akan apapun juga, karena Engkau akan memenuhi seluruh kebutuhan kami dan kami tetap berada di jalan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.